Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat HKBP Sukadono. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada hari yang dikuduskan ini, kita kembali bersekutu dengan Tuhan, tidak di dalam gedung gereja. Hal ini kita tahu bersama bahwa salah satu yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat. Itu sebabnya program pemerintah adalah social distancing dan physical distancing, di mana kita diminta untuk melakukan jarak interaksi sosial dan jarak interaksi secara fisik. Saudara-saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk ikut serta membantu pemerintah untuk menekan dan menghentikan penyebaran tersebut. Karena pemerintah adalah hamba Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 4. Hamba Tuhan adalah tanda kehadiran Tuhan di dunia ini, menjaga, memelihara, dan melindungi umatnya dari berbagai tantangan dan ancaman. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat dan garis bawahi, bahwa Tuhan juga meminta kita untuk menjadi alatnya untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan stay at home, tinggal di rumah, work from home, bekerja dari rumah, bahkan service worship at home with your family, beribadahlah di rumah bersama dengan keluarga. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, secara alkitabiah Tuhan juga pernah berfirman agar manusia melakukan social distancing dan physical distancing. Ini dapat kita lihat ketika tulah ke-10 dilakukan Tuhan Allah kepada orang di Mesir, maka memerintahkan bangsa Israel agar tidak keluar dari rumahnya. Itu bisa kita lihat dalam kitab Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Mereka harus tinggal di rumah karena Tuhan akan melakukan penyelamatan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, mari kita tinggal di rumah, karena itu adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Tinggallah di rumah, karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya kira jemaat nomor 257 ayat 1 dikatakan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Artinya gereja tidak bisa kita buat dalam arti sempit, karena ketika suasana yang genting dan penting, tentu kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi karena suatu hal, maka persekutuan dengan Tuhan juga dapat dilaksanakan di luar gedung gereja. Yang pasti persekutuan itu dilaksanakan dengan ibadah, nyanyian, pujian, doa, dan pembacaan firman Tuhan, atau dengan perangkat ibadah. Saudara-saudara, firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, tertulis kita juga mengatakan di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, selama social distancing ini, Tuhan yang melawat kita ke rumah kita, dan Tuhan yang memberkati kita datang ke rumah kita. Lihatlah dan bukalah pintu iman kita. Tuhan sedang menutup pintu rumah kita, dan bukalah pintu untuk Tuhan, dan marilah bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan di HKBP Sukadono, firman Tuhan menyapa kita pada ibadah hari ini melalui 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada ibadah minggu hari ini melalui surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan untuk kita semuanya. Salam
dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Pada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat Rasul Petrus ini berlatar belakang kondisi orang-orang Kristen pada mula-mula atau gereja mula-mula yang berada di perantauan, persisnya di daerah Roma, di mana pada saat itu orang-orang Kristen menghadapi dua hal besar tantangan. Yang pertama, seperti halnya kondisi orang-orang Kristen di Roma ketika Petrus menuliskan surat pastoralnya yang pertama, yaitu menghadapi penderitaan dari penguasa kekaisaran Romawi. Demikian juga pada saat suratnya yang kedua ini dituliskan, jemaat pada saat itu juga masih menghadapi penyiksaan secara fisik dari penguasa saat itu. Hal ini pasti mempengaruhi ketegasan keberimanan mereka kepada Tuhan, sehingga ada beberapa orang Kristen yang mencoba melakukan safety flare sehingga jati diri dan karakteristik sebagai pengikut Kristus terdegradasi bahkan rusak. Saudara-saudara, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Masihkah ada yang mau menyiksa secara fisik orang Kristen? Kalau saat ini tidak lagi, karena hukum di dunia ini sudah ditegakkan, bahkan dunia ini sangat menjunjung human right atau hak asasi manusia. Akan tetapi penderitaan secara politik dan psikologis sangat jelas dirasakan dan dihadapi oleh kekristenan saat ini, terkhususnya di negara tercinta ini. Yang kedua, saudara-saudara, Petrus menuliskan surat ini adalah untuk menasihati orang-orang Kristen terhadap bahaya yang mengancam dari pihak penyesat, nabi-nabi palsu, serta guru-guru palsu. Petrus mengajak untuk menentang pekerjaan guru-guru palsu tersebut yang mengajarkan hal-hal yang salah, dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh pengajar-pengajar sesat tersebut. Supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran itu, orang Kristen harus berpegang kepada ajaran yang benar tentang Tuhan dan tentang Yesus Kristus, yaitu ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menyaksikan dan mendengarkan sendiri Yesus mengajar, dan bahkan yang mengimani Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Yang terutama dirisaukan dalam surat ini adalah orang-orang yang mengajar bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Surat ini menerangkan bahwa kedatangan Kristus itu tampaknya lambat, karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Dia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Saudara-saudara,
Bagaimana dengan saat ini? Adakah masih pengajar-pengajar sesat? Yang pasti masih ada, hanya metode atau cara untuk merusak keimanan orang percaya saat ini sangat laten, sangat tersembunyi, sangat masif. Seperti serigala berbulu domba yang berada di kawanan domba. Bisa menyebarkan hoax atau berita bohong sehingga setiap pengikut Kristus terjebak untuk tidak mengimani Tuhan lagi. Ada juga melalui kondisi saat ini yang di mana telah terlihat orang-orang memiliki jiwa spiritualitas dan rasionalitas. Itu sebabnya pengajar sesat memakai hal ini sebagai momentum untuk merusak sistem dan karakter keimanan seseorang. Saudara-saudara, Petrus mengatakan dalam nats kita ini, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Ada dalam ayat 3. Saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap orang pasti menginginkan hidupnya berguna bagi dunia ini, bagi lingkungannya, bagi bangsa dan negaranya, bagi keluarganya, bahkan bagi dirinya sendiri. Maka untuk memperoleh hal tersebut, setiap orang pasti akan berjuang untuk berprestasi. Karena dengan berprestasi, maka paling tidak telah memulai sesuatu yang berguna bagi kehidupan ini. Rasul Petrus dalam perikop ini mengatakan, ternyata ketika Tuhan telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa, maka Tuhan memberikan yang berguna bagi hidup kita, yang dimana hal tersebut adalah sebagai anugerah. Anugerah itu didapat dari pencurahan Roh Kudus kepada hidup manusia, sehingga karunia-karunia Roh tersebut sangat berguna bagi kehidupan orang-orang yang ditebusnya dan lingkungannya. Yang dimaksud oleh Petrus, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Dari hal ini, setiap orang Kristen telah menerima suatu tugas dan tanggung jawab serta amanah dari Sang Penyelamat untuk berguna bagi dunia ini. Karena terang, garam itu adalah berguna bagi dunia ini. Jadi gak ada alasan yang kita tidak melaksanakan hal-hal yang berguna bagi dunia ini. Misalnya kalau Tuhan bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara social distancing dan physical distancing, maka mari kita laksanakan dengan hati yang gembira. Sekalipun sangat berat, tetapi kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak hilang dari kita ketika kita ingin melaksanakan social distancing dan physical distancing. Kita ingin berkat Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena itu mari kita menjadi orang yang berguna, yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara, pada ayat 4 dia mengatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sangat menarik sekali dalam hidup ini jika kita diperkenankan dan disenangi untuk ikut ambil bagian dalam suatu tugas atau misi khusus. Hal ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat indah kita terima. Namun jauh lebih unik dan berharga bahwa kita diikut sertakan dalam kodrat ilahi. Karena Tuhan Yesus telah mengikut sertakan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan itu sangat mahal dan berharga. Apakah kodrat ilahi itu? Kodrat ilahi itu adalah karakteristik ilahi. Sifat ilahi yaitu kasih. Pengikut sertaan tersebut adalah anugerah dari Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya rasa kepercayaan yang telah menjadi anugerah itu wajib kita jaga dan setia, taat dan patuh kepada Allah Tritunggal. Saudara-saudara, minggu ini kita akan menjelang masa-masa passion, masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam Jumat Agung. Kita akan masuk ke hari Paskah. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus memenangkan kita. Kita ingin momen stay at home ini, kita ingin merasakan sesuatu hal yang paling indah. Kodrat ilahi ada bersama kita. Penyelamatan terhadap dunia ini kita ikut sertakan. Kita diikut sertakan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini dari COVID-19 ini. Kita tahu Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Maka kita juga ingin dunia ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui kita ikut serta mewujudkan, melaksanakan program pemerintah.
Kita berdoa agar setiap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai ahli dalam hal memutus mata rantai ini dalam mencari vaksin, dia juga memakai kodrat ilahi agar Tuhan menunjukkan bahwa dia menyelamatkan dunia ini dengan orang-orang yang memiliki talenta untuk memahami itu dan mengerti itu. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka cepat menemukannya, vaksin dan obatnya. Yang sekalipun dari berbagai berita sudah ada, namun kita ingin yang lebih jelas yang diinformasikan oleh pemerintah kita. Itulah informasi yang akurat. Terima kasih untuk pemerintah yang telah menunjukkan kodrat ilahi dengan memberitahukan ada 2 macam obat yang akan menyembuhkan. Sekalipun ini sedang diupayakan dan sudah berada di antara kita di Indonesia ini. Kita berdoa obat itu supaya berfungsi untuk menyembuhkan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Saudara-saudara, pada ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Saudara-saudara, Petrus juga mengingatkan bahwa untuk tetap berada pada kodrat ilahi tersebut, setiap orang Kristen harus melakukan tahapan-tahapan yang penting dalam hidup ini, yaitu kebajikan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan parangin adenggan. Kebajikan adalah suatu nilai yang sangat penting dalam hidup ini. Karena kebajikan adalah suatu tindakan, perbuatan, dan dapat dirasakan. Apalagi dalam bahasa Batak dikatakan parangin adenggan. Berarti ini sangat berdampak bagi sistem kehidupan sosial masyarakat. Mari kita tunjukkan dengan kita berparangin adenggan kepada Tuhan, dengan kita selalu beribadah di rumah, dengan kita selalu bersama dengan keluarga kita beribadah di rumah. Inilah kesempatan kita untuk berdoa bersama dengan anak-anak kita, untuk berdoa bersama dengan orang yang kita cintai, suami dan istri kita. Inilah kesempatan kita mau menunjukkan kebajikan itu. Mungkin selama ini kita sudah kehilangan yang namanya kebajikan di dalam tatanan kehidupan rumah tangga kita. Tetapi pada saat ini kita diajak, ini adalah masa-masa passion. Kita diajak untuk benar-benar memberikan waktu kita bersama dengan keluarga kita. Yang kedua dikatakan pengetahuan atau habisuo. Pengetahuan akan Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena rasa takut kepada Tuhan adalah pengetahuan awal setiap manusia di dunia ini. Apalagi kitab Amsal mengatakan bahwa permulaan pengetahuan pada Amsal ayat 7 adalah takut akan Tuhan. Setiap kita pasti ingin mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itu tidak kita peroleh dari dunia ini, tetapi dari Tuhan sendiri. Kita ingin tahu apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam selesai ini. Ketika Yesus menderita dan mau meninggal via dolorosa, dia menderita sekali dan dia mengerti dan dia tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Pada saat kondisi saat ini, kita sedang mengalami penderitaan berbagai hal, secara psikologis, secara ketakutan, secara bahkan hal yang lain. Tetapi kita lihat, kita ingin mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Maka pengetahuan iman kita pada saat ini dibongkar kembali. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Penguasaan diri atau pengarajai diri. Dengan pengetahuan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada satu hal penting, yaitu penguasaan diri. Salah satu yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketidakmampuannya menguasai dirinya. Itu sebabnya agar dapat menguasai diri, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang Tuhan yang kita peroleh dari Tuhan itu sendiri. Hadolaton, saudara-saudara, apabila hal yang tadi telah dapat kita laksanakan dengan baik, maka kita telah berada pada suatu tahapan yang indah, yaitu hadolaton, kesalehan. Atau bahasa yang sederhana yang kita miliki, suatu ibadah yang sesungguhnya. Dan kita telah memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan Allah. Mari kita menjadi hamba di hadapan Tuhan Allah pada saat ini. Saat ini kita ingin menunjukkan peribadahan kita yang secara khusyuk kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah menunjukkan sifat seorang hamba kepada Tuhan. Mari kita dalam stay at home ini, kita bersama dengan keluarga kita di rumah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah pribadi.
Yang terakhir dikatakan holong niroha. Dan yang tak kalah pentingnya dari ibadah adolatan adalah kasih. Karena kasih itu sungguh-sungguh berada dalam kodrat ilahi. Kasih itu yang kita inginkan. Kita ingin merasakan indahnya kasih dengan anak-anak kita. Indahnya kasih dengan pasangan hidup kita. Indahnya dengan kasih dengan saudara-saudara kita. Kita berdua semuanya. Saudara-saudara, ayat selanjutnya dikatakan, marilah kita miliki semua itu agar demikian kita telah membentengi diri kita dari pengajar-pengajar sesat yang membuat kita memberontak, tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, apalagi pada saat ini penuh pergumulan, kita butuh mengenal Tuhan dengan baik. Karena sangat ini banyak hoaks membuat kita tidak mengenal Tuhan. Kita diajak Tuhan ikut serta dengannya untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Ini tentu kita diminta oleh Tuhan untuk mengikuti program pemerintah stay at home atau di rumah saja. Di Jabodetabek kita. Di Jabodetabek kita maupun kalau harus kita katakan 91 hari kita mengikuti sesuai dengan program pemerintah, kita tidak bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Namun satu hal yang penting, mari kita merasakan dan menikmati bahwa kita juga ikut serta dalam kodrat Tuhan, yaitu menyelamatkan dunia ini. Mari kita selamatkan dunia. Kawan-kawan kita adalah yang diikutkan serta Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Tinggallah di rumah Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah juru selamat di dunia ini, dan itu telah kami terima, sehingga kami adalah pewaris kerajaan Tuhan. Bapa di sorga, dunia saat ini membutuhkan-Mu Tuhan. Dunia saat ini membutuhkan penyelamatanmu Tuhan. Engkau sedang bekerja dan bekerja untuk menyelamatkan dunia ini. Engkau pakai kami Tuhan, seluruh umat manusia. Engkau pakai kami Tuhan, orang-orang yang Engkau tebus, yang telah menjadi warga kerajaan surgawi, untuk stay at home, tinggal di rumah. Dengan kami tinggal di rumah, Engkau sedang melakukan penyelamatan kepada kami, dan kami juga ikut melaksanakan penyelamatan terhadap dunia ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, bahwa kami percaya ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, dengan pasangan hidup kami yang kami cintai, dengan anak-anak kami yang kami cintai, maka kami dapat merasakan Engkau bersama dengan kami juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Selamatkan dunia ini Tuhan. Selamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, anugerah daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu semuanya. Amin.